Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 5 September tahun 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk hari baru pemberian Tuhan saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh mengerti dan memahami, serta melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berjudul Pola Pikir Allah, didasarkan dari Injil Matius pasal 16 ayat 22-23 yang demikian. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah merasa bingung atau kecewa dengan rencana Allah di dalam hidup kita? Apakah kita pernah berpikir bahwa rencana kita lebih baik daripada rencana Allah? Jika iya, maka kita tidak sendirian. Bahkan salah satu murid Yesus yang paling dekat dengannya, Petrus, juga pernah mengalami hal yang sama. Firman Tuhan mengatakan, "Tuhan, jauhkan hal itu daripadamu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Bagaimana reaksi Yesus terhadap perkataan Petrus? Yesus menoleh dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus menyebut Petrus sebagai iblis dan batu sandungan karena ia berpikir secara manusiawi, bukan ilahi. Saudara-saudari yang terkasih, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, mari kita belajar untuk hidup dalam pola pikir Allah, bukan pola pikir manusia. Pola pikir Allah adalah pola pikir yang tunduk kepada kehendak Allah, percaya kepada janji-janji Allah, dan mengasihi apa yang dikasihi Allah. Pola pikir manusia adalah pola pikir yang mengutamakan kepentingan diri sendiri, meragukan firman Allah, dan mencintai apa yang dicintai dunia. Hal kedua yang bisa kita pelajari adalah mari kita belajar untuk menyangkal diri sendiri, memikul salib kita dan mengikut Yesus. Menyangkal diri sendiri berarti melepaskan hak-hak kita, keinginan-keinginan kita, dan rencana-rencana kita demi mengabdi kepada Allah. Memikul salib kita berarti bersedia menderita dan berkorban untuk Allah. Dan yang ketiga, mari kita belajar untuk mempertimbangkan nilai hidup kita di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Hidup kita tidak ditentukan oleh harta benda, pangkat, jabatan, atau popularitas yang kita miliki di dunia ini. Kita hidup
ini ditentukan oleh hubungan kita dengan Allah. Apakah kita sudah menerima keselamatan yang diberikan oleh Yesus? Apakah kita sudah mensyukuri itu? Apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Allah? Apakah kita sudah bersiap-siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Allah? Mari bersama kita memfokuskan diri pada pola pikir Allah, bukan pola pikir diri kita sendiri. Pada apa yang menjadi kehendak Allah, bukan apa yang menjadi keinginan dunia ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami tentang pola pikir Allah, tentang apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kami, tentang janji-janji Allah yang harus senantiasa kami percaya, tentang kasih Allah yang selalu melekat di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk terus menyangkal diri kami, memikul salib dan mengikut Engkau. Mampukan kami untuk mempertimbangkan nilai hidup kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.